Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Tani dengan NIM 2589 dari jurusan Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi melalui video pembelajaran terkait beberapa pelatihan yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Tanpa berlama-lama langsung kita ke next slide. Nah, ini ada pelatihan yang akan saya bahas, yaitu ada 4. Yang pertama PKN atau Pelatihan Kepemimpinan Nasional, tingkatnya tingkat 2. Yang kedua ada PKA, Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Yang ketiga ada PKP, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Dan yang terakhir ada pelatihan atau orientasi P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya pelatihan yang pertama yaitu pelatihan PKN. Pelatihan PKN atau Kepemimpinan Nasional tingkat 2 ini merupakan pelatihan struktural kepemimpinan pertama yang diikuti oleh para pegawai negeri sipil atau yang sering banget kita sebut dengan PNS yang menduduki GPT Pratama atau setara dengan eselon 2 seperti sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, badan daerah, dan lain sebagainya yang sudah memenuhi syarat yang diberikan tentunya. Nah, tujuan dari penyelenggaraan pelatihan tersebut untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial GPT Pratama. Lanjutnya kita akan membahas kompetensi yang ada di PKN tingkat 2 ini. Nah, kompetensi yaitu kompetensi kepemimpinan strategis, merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi ada 4 poin. Yang pertama, tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi. Yang kedua, tercapainya hasil kerja unit selaras untuk tujuan sebuah organisasi. Yang ketiga, terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. Nah, kenapa sih langsung ke PKN tingkat 2, PKN tingkat 1-nya sendiri dilaksanakan di lembaga administrasi negara atau yang sering kita dengar dengan sebutan LAN, atau bisa juga diselenggarakan di Lembaga Ketahanan Nasional RI atau Lemhamnas, karena PKN tingkat 1 ini diselenggarakan untuk para GPT Maja atau yang jabatan pimpinannya tinggi aparatur negeri sipil. Gitu. Nah, jabatan ini tuh jabatan tertinggi yang ada di pemerintahan, maka dari itu tidak dilaksanakan di provinsi tetapi dilaksanakannya oleh negara. Selanjutnya kita ke pelatihan selanjutnya itu ada PKA, Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Merupakan struktural kepemimpinan administrator yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah terkait manajemen pegawai negeri sipil. Nah, tujuannya sendiri untuk mengembangkan kompetensi manajerial jabatan administrator. Nah, kompetensi yang dikembangkan di dalam PKA ini itu kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja yang merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Selanjutnya ada agenda dari pembelajaran PKA, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, ada kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, aktualisasi kepemimpinan. Selanjutnya kita berpindah ke pelatihan selanjutnya, yaitu pelatihan PKP. Nah, pelatihan ini merupakan pelatihan struktural kepemimpinan pengawasan yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil itu sendiri. Lalu tujuannya itu untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas. Nah, kalau PKP untuk para pengawas dan kalau PKA sendiri untuk para administrator. Nah, kompetensi yang diemban dalam pelatihan ini sendiri itu kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas untuk mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh para pejabat sesuai dengan standar operasional prosedur.
Selanjutnya ada agenda pembelajaran dari PKP. Yang pertama kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, yang kedua kepemimpinan pelayanan, yang ketiga aktualisasi kepemimpinan, dan yang terakhir ada pengendalian pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas orientasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, tentunya yang mengikuti orientasi ini para P3K yang merupakan warga negara Indonesia itu sendiri yang sudah memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu pula dengan rangka melaksanakan tugas pemerintah. Selanjutnya ada manajemen P3K. Nah, pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini untuk menghasilkan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, tujuan dari orientasi P3K yaitu memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta memberikan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Lalu kurikulum pada orientasi P3K ini membahas mengenai pengenalan fungsi dan tugas ASN yang meliputi sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, serta kedudukannya, dan peran P3K itu sendiri untuk mendukung terwujudnya smart government. Nah, selanjutnya ini ada materi untuk P3K itu sendiri. Yang pertama ada pengenalan struktur organisasi dan tata kerja. Yang kedua ada program prioritas Kemendikbud Tristek, dan yang ketiga ada manajemen P3K dan penilaian kerja. Yang keempat ada pengembangan kompetensi ASN bagi P3K. Yang kelima ada kode etik dan kode perilaku. Keenam ada etika birokrasi. Yang ketujuh ada pola pikir ASN. Nah, selanjutnya materi penunjangnya itu sendiri rekat pemersatu bangsa dan core values ASN dan profesionalisme ASN. Lalu mode pembelajaran yang digunakan yaitu hybrid. Jadi para peserta mendapatkan materi secara luring dan daring menggunakan learning management system. Nah, selanjutnya perbedaan dari PNS dan P3K itu sendiri. Karena ada perbedaannya gitu. Untuk P3K itu merupakan pegawai ASN yang sudah diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh PPK disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan PNS itu pegawai ASN yang sudah diangkat sebagai pegawai tetap oleh PPK dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan seksama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.